Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Anggraini, mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak, program studi Administrasi Negara kelas 5C dengan nomor NIM 420181389. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pajak dan retribusi daerah. Nah, yang pertama mengenai definisi. Apa sih pajak dan retribusi daerah itu? Yang pertama ada pajak. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya yaitu retribusi. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya yaitu contoh pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah terdiri atas 5 pajak provinsi dan 11 pajak kabupaten atau kota. Terdapat 5 jenis pajak yang dapat dipungut pemerintah provinsi, di antaranya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Terdapat 11 jenis pajak yang dapat dipungut pemerintah kabupaten atau kota, di antaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan lain sebagainya. Terdapat 31 jenis retribusi, terdiri dari 14 jenis retribusi jasa umum, 11 jenis retribusi jasa usaha, dan 6 jenis retribusi perizinan tertentu. Berikut 14 jenis retribusi jasa umum, terdiri dari pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan, pelayanan pemakaman, pelayanan parkir tepi jalan, pelayanan pasar, dan lain sebagainya. Terdapat 11 jenis retribusi jasa usaha, antara lain retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, 6 jenis retribusi perizinan tertentu. Pembahasan selanjutnya mengenai fungsi dan syarat pajak daerah. Fungsi pajak bagi negara dan masyarakat. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain berikut 4 fungsi mengatur. Fungsi berikutnya yaitu fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah meletakkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Pembahasan berikutnya yakni syarat pemungutan pajak. Yang pertama, syarat keadilan. Syarat harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.
Syarat pemungutan pajak yang kedua yaitu syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang di Indonesia. Pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Syarat pemungutan pajak yang ketiga adalah syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Syarat pemungutan pajak yang terakhir yaitu syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien. Sesuai fungsi anggaran, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Pembahasan yang terakhir yaitu tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tarif pajak dibagi menjadi beberapa jenis. Untuk pembahasan lebih lanjut, simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama, tarif progresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, tarif degresif. Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi, atau presentasi tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Yang ketiga, tarif proporsional. Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapapun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai 10% dan PBB 0,5% dari berapapun objek pajaknya. Yang terakhir, tarif tetap atau regresif. Tarif ini adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti biaya materai dengan nilai atau nominal sebesar Rp3.000 dan Rp6.000. Nah, itulah pembahasan mengenai pajak dan retribusi daerah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.